Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali hadirin jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali akan bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang kebetulan pada saat ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah dan pemirsa sekalian yang menyaksikan channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bermuzakarah dengan guru mursyid kita, yang mana inti dari apa yang akan saya muzakarahkan bisa kita sama-sama saksikan dan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dan bermuzakarah kembali. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas atau ingin tahu kupasan-kupasan mengenai apa itu sebenarnya yang dikatakan kolbi, Bu ya. Kolbi atau kolbu, Bu ya. Dan sejauh mana pentingnya kolbu ini atau kolbi ini ketika dia harus dibersihkan, karena sering sekali saya dengar seperti itu, Bu ya. Harus bersih hati, harus dibersihkan kolbi. Mohon penjelasannya, Bu ya. Terutama antara kolbi dengan kolbu ini seperti apa, Bu ya? Mohon penjelasannya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, membersihkan hati itu wajib. Insyaallah. Secara hakikat sangat wajib sekali, karena dia akan menjadi sebagai titik temu, menjadi sebagai syiah, sebagai kuncian untuk bertauhid dengan Allah. Dikatakan kolbi, ada perbedaan dengan kolbu. Kata-kata kolbu itu sebetulnya, kolbu itu dia berhubungan dengan diri jasmani. Makanya dia kumpulan darah. Darah itu adalah akad dari kodrat, dari nafsu, akal. Nah itu darah. Oh, gitu. Jadi kalau kolbu itu pasti adalah alat untuk berpikir, bersemangat, berperasaan, bernafsu, itu kolbu. Tapi kalau kolbi itu hati halusnya diri. Diri sifat yang sangat halus itu dia punya hati. Nah itu dikatakan kolbi. Nah kolbi gitu. Lalu akan halnya kolbi ini sendiri, Bu ya, kolbi ini, adakah tingkatannya dalam makna hakikat atau tingkatan-tingkatan yang saya maksud ini seperti gini loh, Bu ya. Ada tingkatan-tingkatan ketika kolbi pertama ini dibersihkan akan begini-begini, dan sejauh mana dampaknya ketika kolbi itu sendiri tidak pernah dibersihkan, Bu ya. Mohon petunjuk. Iya, kolbi ini adalah makom, ya, makom sir-usir, makom rahasia di balik rahasia. Itu bukan seluruh orang ada kolbi. Kolbu mungkin semua orang, tapi kolbi dia memiliki syarat-syarat tertentu. Pertama dia harus suci, itu nomor satu dulu. Yang paling penting, paling awal tuh dia harus suci. Karena itu akan berhubungan dengan kemampuan. Nah, kemampuan diri yang berhubungan dengan Allah. Jadi wajib itu ditaharoh. Nah, gitu tuh. Disitulah himpunan seluruh perbuatan dosa. Itu dinamakan hadas.
Jadi kalau kita berbuat salah, Ya. itu khodam dosa itu, amal buruk itu dia masuk ke hati, ke dalam kolbi tadi. Nah, sementara itu cermin kita, tauhid kita dengan Allah. Jadi terhambat atau tertutup kali Bu ya? Bagaimana gitu? Dia kalau terambat, tertutup atau apa, dia punya punya kodrat hati ini. Iya. Pertama ada wafil kolbi alal kabatun. Hati itu bisa mati. Tidak memberikan reaksi dan tidak berfungsi. Itu kolbi. Gitu ya. Tapi kalau kolbu dia berfungsi karena ada darah. Tapi kalau kolbi dia bisa nggak berfungsi. Nah, itu yang dikatakan kabatun. Kabatun. Nah, yang kedua dia bersifat wa fi qalbi alal kalabun. Kalabun ini dia bisa hidup sendiri dan dimasuki oleh kemampuan ruh. Oh ya. Nah, dan dia bisa hidup tanpa kehidupan Allah. Nah, ini sudah terlalu jauh sesat dia. Dia orang ini kalau gejolaknya ke seseorang, orang itu keras hati, faham dia maunya dia aja. Iya, iya. Sudah nggak menerima faham orang lain. Nah, ini sudah kalabun ini. Nah, yang ketiga, dia bersifat wafil qalbi alal fuadun. Nah, dia bisa menerima. Nah, ini yang diharapkan, hati yang fuad. Nah, itu yang diharapkan. Gitu. Bisa menerima baik itu nasihat atau apapun itu. Nah, ya gitu. Dalam halnya untuk membersihkan kolbi ini sendiri Bu ya, sampai ke tingkatan atau sampai bisa menjadi kodrat yang fuadun itu bagaimana tekniknya atau caranya Bu ya? Oh, itu ada adab-adab wukuf namanya. Ada adab-adab ibadah khususnya. Ini kenapa saya bilang khusus? Rasulullah itu membersihkan kalbinya itu di Gua Hira. Apa salahnya di Mekah? Apa salahnya di Madinah? Kenapa beliau cari Gua Hira? Arti Gua Hira ini, gua itu bebas, Hira itu lepas. Jadi setelah manusia itu bebas dan lepas, bebas dari tekanan, lepas dari ancaman, nah itu baru bisa orang membersihkan hatinya. Tapi kalau dia dalam tekanan, dalam ancaman, dalam tekanan lah, itu nggak bakal bisa. Dia memiliki jalur-jalur dan tata adab yang khusus dalam pembersihan hati, atau secara tasawuf dikenal dengan taharoh kolbi. Insyaallah. Dalam kaitannya dengan pembersihan taruh ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau memang setiap waktu atau seperti apa Bu? Ada jam khususnya, yaitu namanya ba'du fil dahudun, waktu tauhid. Ba'du tauhidun itu 23.45. Nah, jam 23:45 itu kita sudah memulai dengan melakukan tata cara, nanti akan saya terangkan. Tapi itu jam 23:45. Gitu. Jadi, tapi perlu diketahui sedikit. Iya Bu ya. Sinyal kita dengan Allah itu kolbi tadi. Iya. Kenapa dia bernama kolbi? Nah, Nah, kolbi ini adalah suatu nama sebuah kodrat. Nama sebuah kodrat, nama kecilnya yaitu huruf ya itu. Ya itu makomnya kolbi. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, kalau memakai ya, nah maka kita harus melihat ke hati. Karena kolbi ini adalah sifat wujudnya usul. Jadi kalau orang mau tahu asal hidupnya, asal dia jadi, sejarahnya dari kolbi tadi. Berangkat dari kolbi itu. Ya, karena kalau mengungkap sejarah tauhid ketuhanan kita kepada Allah, keumatan Allah kepada kita, itu harus dibongkar kodrat-kodrat kolbinya ke dalam. Hubungannya ke situ. Mau cari apa? Ada dalam kolbi. Salah. Apa mau dibicari? Ada dalam kolbi itu semua. Gitu. Salah. Jadi dengan kita
seperti Buya sampaikan tadi, dibongkar satu persatu, akhirnya asal usul itu akan diketahui gitu Buya, maksudnya gitu ya. Iya. Nah, tapi itu pun mungkin sulit juga Bu ya, kalau ketika kolbi ini masih kotor kan Bu ya, karena bagaimana gitu loh. Iya. Ya coba, bagaimana coba kalau kita wajib bersihkan? Ya. Pertama, Qudsi Allah mengatakan itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasat awal di hatimu. Nah, sesungguhnya itu datang daripada aku. Tapi dalam bahasa tadi itaku firasyatal mu'min. Nah, itu syarat pertamanya. Jangan bilang semua hati bisa begitu. Mukmin berarti orang yang sudah berilmu. Berarti orang berilmu itu harus takut kepada firasatnya. Nah, firasatul mukmin, nah fa innahu yang datang dari aku, yanzuru binurillah, yang mengandung cahayaku. Jadi kalau sudah orang berilmu itu, begitu dia didatangi oleh sebuah cahaya, dalam dia bicara, dia berpikir, begitu muncul cahaya, dia langsung tafakur, menghubungi binurillah, cahaya Allah tadi. Terus dia akan mendapatkan rasa, apakah ada tamu yang mau datang, apa akan terjadi sesuatu. Berarti kan butuh pembersihan yang luar biasa. Jadi namanya taharoh. Dan ternyata dampaknya pun subhanallah, kita seakan-akan langsung dikasih tahu gitu Bu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi langsung, jadi dikatakanlah kalbi ini nih memang berasal istilahnya kalbi mu'mini baitullah. Hati yang sudah berilmu itu rumahnya Allah. Kenapa tidak? Apa mungkin rumah Allah ada hadasnya? Allah subhanallah, dia maha suci. Kalau hatinya berhadas, benar, akan entah seperti apa ya Bu, keraslah, susahlah nerima, subhanallah, udah seperti apa kayak gitu. Lalu dengan taharoh ini Bu ya, adakah ciri-ciri khas orang yang selalu membersihkan hati ini Bu ya, dari zohirnya atau apanya gitu Bu ya? Jadi Rasulullah mengatakan tahurutu fil qalbi wa ala ruhani wa fil jasadi. Apabila hatimu suci, maka rohanimu akan bersih dan jasadmu akan bersinar. Gitu ya. Itu dampaknya sampai begitu. Kenapa? Jangankan hadas, firasat, untuk berdusta hati ini nggak bisa. Mukazzabal fuadu marohat. Mukazzabal fuadu marohat. Sesungguhnya hati itu tidak bisa berdusta. Jadi kalau kita usahakan berdusta, kalau di dalam sudah nggak ada, kita nggak bisa berdusta. Kan kita berbuat buruk itu kalau ada yang buruk di dalam. Kita berbuat jahat kalau ada yang jahat di dalam. Yang nggak ada di dalam, nggak ada pasangannya, kita nggak bisa jahat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kebaikan ada di dalam, maka kebaikan di luar pasti ada. Subhanallah. Gitu. Luar biasa ternyata dampaknya Bu ya. Nah, dari tata cara atau ini saya jadi tertarik langsung ke cara pembersihan nih Bu ya. Karena penting sekali seperti yang Buya sampaikan tadi. Sampai Allah pun bisa memberikan petunjuk-petunjuk melalui kolbi kita gitu Bu ya. Iya, penting sekali. Jadi ada orang pintar dalam agama, hebat dalam penyampaian, ilmu syiarnya bagus, terus dia hatinya, kolbinya kotor. Allah akan memperlihatkan kebenaran kotornya. Apa kebenaran kotornya? Penangkal kebatilan dari luar ke dalam itu nggak ada. Maka yang ketemu hasilnya adalah aib. Jadi jangan coba-coba kita mensyiar atau mengadakan kegiatan agama
dalam kondisi hadas tinggi. Oh, Nah, karena masa. putaran ayat suci itu, Iya. wujud ayat suci itu naik dari hati, digerakkan jantung, disampaikan oleh mulut. Kalau hati kotor bagaimana pakai ayat suci? Iya. Sama aja kita ngaji bawa Al-Quran ke kamar mandi. Iya. Apa bedanya? Beda mimbar doang, Iya ya. ya kan? Benar Buya. Nah, semakin salah semakin Allah murka. Kalau Allah murka, setiap dia ngaji, bawa acara pengajian, masalah timbul, hinaan timbul. Nggak dihina orang, dia yang menghina orang. Masa. Nggak dijelekin orang, dia yang jelekin orang. Iya. Karena hadas hatinya masih ada, rohaninya belum bersih, kalamnya itu tidak benar. Ayat-ayat yang dia baca itu ayat palsu. Apa ayat palsu? Tidak dari hatinya. Tidak muncul ayat di hati, tidak jantung yang menggerakkan, tidak bibir yang menyuarakan. Akhirnya Allah marah. Masya Allah. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Makanya jangan memaksakan diri untuk membesarkan diri di jalan Allah tanpa membersihkan qalbi. Insya Allah. Putaran ayat suci. Kita bercerita itu putaran ayat suci. Cuma qalbi kosong, qalbi ini kotor, Allah nggak ada di dalam. Terus apa maksud syiar? Syiar itu kan tabarak Allah, menyampaikan amanah Allah. Iya. Nah, kalamullah, dari mana datang kalamnya kalau hatinya berhadas? Benar-benar Buya. Nah, jadi perlu adab dan pelaksanaan pembersihan hati. Itu ada waktunya atau apa istilahnya, sekian lama, sekian hari, sekian bulan atau tidak Buya? Kalau lamanya mungkin kita mau seumur hidup ya. Oh iya ya. Nah, tapi minimalnya ada, maksimal tidak ada. Oh begitu. Minimalnya dia harus di atas jumlah sifat. Jumlah sifat yang menjadikan semuanya. Jumlah sifat zohir itu 7, sifat batin itu 7. Jadi 14. Minimal tuh 14 kali. Atau 14 malam supaya lebih tidak ada renggang. Jadi berturut-turut gitu Bu ya? Berturut-turut kalau bisa. Namanya istiqomah. Insya Allah ya. Gitu. Nah, ini kegiatan atau taharo ini yang selalu dilakukan Rasulullah gitu Bu ya? Itulah. Jadi Rasulullah itu dikatakan membedah hati itu bukan pakai pisau. Oh. Ya. Disyariatkan seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi ada tata cara dan adab pembersihan hati. Namanya taharoh qalbi. Itu diatur dalam bentuk amal wukuf. Amal wukuf itu artinya ini ibadah tidak boleh pakai jasad. Jadi yang berfungsi di sini? Itu dia. Di sini yang berfungsi adalah kodrat. Mulai kodrat ayat, kodrat hati, dan kodrat yang masuk ke dalam hati tadi. Nah, itu harus nyata. Karena 7 sifat Allah dalam hati. Hati itu ada 7 lapis ke dalamnya Khalifah. Insyaallah. Ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan, ada nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah, dan ada sirullah di dalam. Ada makom zat, ada makom batin, ada makom nur. Semua tauhid ilahiyah itu ke dalam. Subhanallah. Boleh dikatakan sifat yang 3 tadi itu kunci daripada alam. Nurul Islam itu ada kode-kode. Jadi kalau kita bersihin hati, taharoh qalbi itu bukan hanya mengerjakan 14 malam aja. 7 ini harus kelihatan munculnya. Oh, gitu ya. Dia hadir yang 7 ini Bu ya. Ya. 3 dari alam, 4 dari hak. Dari batin. Nah, yang dari alam tuh ada nurul Islam, nurul ihsan, nurul iman, itu ada bentuknya. Baru masuk nur Muhammad, nurullah, nur hak Allah, nur khadim atau sirullah. Itu muncul
7-7-nya. Berarti hati kita sudah bebas dari hadas dong. Oh, gitu ya. Subhanallah. Bukan hanya dikerjakan begitu aja. Lalu dengan ayatnya ini panjang atau pendek Buya? Dengan ayat atau bagaimana nih Buya? Tidak pakai ayat tapi pakai munajat. Oh, munajat. Kalau pakai ayat kan tugas bibir menyampaikan. Oh iya, insyaallah. Benar. Dia memakai munajat, ya, atau dikatakan pakai munajat karena munajat ayat yang sudah jatuh kepada batin atau kauniyah, ya. Dan munajat berpasangan dengan ma'rifat. Nah, ini ada tata caranya. Insyaallah. Subhanallah. Terpikir saya kan, kalau selama kita hidup tidak pernah sama sekali dibersihkan kolbi ini, seperti apa diri kita ini? Ya. Subhanallah. Mungkin jadi ternyata kalau menurut saya Bu ya, tidak semata-mata Rasulullah menjalankan amalan atau ibadah seperti itu kalau semua itu tidak ada maksud karena untuk umatnya ternyata Bu ya. Pasti. Kalau bisa gitu Bu. Karena umatnya itu rohaninya dicabut dari diri dia. Kalau Rasulullah nggak ada rohaninya, Nur Muhammad yang Nurullah, Nur Muhammad diserahin ke Adam, anak Adam Nur Muhammad, anak Adam itu rohani ya Muhammad. Makanya kalau pindah agama itu bukan main-main, Allah marah, murtad, karena itu mengganti Tuhan dari Allah, dari nyawa, dan mengganti Rasul dari diri. Itu dasar murtad. Seperti itu rupanya. Bukan mengganti iman. Oh, salah. Karena agama kita bukan agama iman, agama kodrat. Iya. Kalau agama iman berarti kita setiap lahir harus masuk Islam dulu. Iya. Beda. Nah, itu. Nah, jadi ada tata cara adab taharoh. Mau saya terangkan? Kalau lihat dari pentingnya pembersihan taharoh kolbi ini sepertinya perlu tahu nih Bu ya. Penting sekali nih Bu ya. Saya terangkan. Salah. Jadi begini, jam 23.45 kita laksanakan wudhu sholat 4 sunat. Salah. Sholat hajat 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat awabin 2 rakaat. Setelah kita lakukan sholat sunat hajat, sunat yang 4 tadi, kita langsung diam, duduk dalam posisi tahiyat akhir. Tangan kita harus pada posisi di sajadah. Duduk dalam posisi tahiyat akhir. Duduk kita. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lidah tidak boleh lagi bergerak, mulut tidak boleh terbuka, dan tangan tidak boleh bergerak. 1 lembar rambut di tubuh, bulu di tubuh tidak boleh bergerak lagi. Diam. Kepala mengarah ke kolbi. Kita lakukan munajat di situ. Nah, kita baca kitab-kitab besar diri kita. Kita baca bismillah dengan khusyuk, Al-Fatihah dengan khusyuk, surat Al-Ikhlas dengan khusyuk, surat An-Nas dengan khusyuk. Ya. Setelah itu baru kita bermunajat kepada Allah. Ilahi anta maksudi waradika manlubi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya kan? Assalamualaikum ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum ya malikatul habibillah wal mukharabin. Wassalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Setelah kita beradab dan bersalaman kepada si pemilik haji tadi, seperti 5 salam tadi, baru kita tundukkan kepala kita. Tapi sebelum kepala tunduk ke hati, nah, kita mengucapkan niat. Barakallah wa ibadatana taharutu fil qalbi wa ala ruhani wa fil jasati lillahi rabbil alamin. Insyaallah. Nah, baru kita ucapkan barakallah ibadihi zikrullahu akbar. Nah, kepala sudah tunduk ke qalbi.
Di situ kita melihat ke hati halus, pandangan ke hati halus, kita melihat hati halus itu diselimuti oleh hadas-hadas seperti abu rokok banyak, sehingga cahayanya sedikit sekali. Nanti ayat subhanallah, Ya. nah ini ayat subhanallah ini kodrat zohirnya seperti air embun di atas rumput di pagi hari. Bening bersih banget, tuh air subah namanya. Terbuat dari air Al-Kausar, air Zam-Zam. Nah, wujudnya seperti itu. Salam. Ditarik melalui tasbih ke dalam dengan subhanallah, teman tidak boleh diucapkan. Kita melihat ma'rifat, kita menyaksikan air itu menghancurkan hadas kotor tadi, Iya. yang seperti debu rokok tadi. Iya. Nah, kusuk kita di situ sambil berharap kepada Allah, terbuka pintu liga Allah, pintu azali, pintunya kolbi tadi. Karena kolbi itu dikatakan kolbi, itu dinamakan alam tanizil khadim, yaitu alam azali, alam mati, alam sukun, alam yang tidak ada ruh di situ. Subhanallah. Cuma ada 7 kodrat. Iya. Nah, di dalam kita berharap mensucikan hati tadi, membersihkan rumahnya Allah dari 7 lapis kodrat hakikat tadi sampai ke tingkat yang terakhir. Nah, kalau itu sudah bersih, dia akan pada bermunculan. Kalau masih melihat seperti bintang-bintang, itu namanya nurul Islam. Nah, kalau nurul Islam tuh perbuatan syariat kita masih kotor atau apa? Oh, begitu. Kalau sudah ramai kita melihat bintang, berarti syariat Islam kita udah bagus. Salam ya. Nah, lama-lama kita mendapatkan seperti bulan. Itu nurul iman. Nah, kalau sudah kelihatan seperti bulan, berarti iman kita sudah mulai bagus. Nah, ya, yang ketiga adalah nurul ihsan. Seperti cahaya nembak. Nah, itu nurul ihsan. Itu berarti diri kita sudah mulai benar. Salah. Nah, sampai kepada 7 sifat di dalam diri. Nah, gitu. Dan dia punya pertanda semua. Jadi setelah itu kita lakukan, kapan kita berhenti? Pasti Allah memberikan firasat. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau memang sudah ada firasat, berhenti, jangan dipaksakan. Karena ini amal wukuf, amal rohani, tidak boleh pakai jasa. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Insya Allah ya. Nah, jadi nggak ada hitungannya Bu ya? Kalau zikir nggak bisa dihitung. Contoh gitu. Kita ngingat orang tua. Ngingat orang tua ke kampung, kita hitung 1, 2, nggak mungkin kan? Nah, zikrullah itu tidak ada hukum tasbihnya, kecuali hukum tasbih. Kalau hukum tasbih, kalau kita tarekat itu hukum tasbih. Nah, memang ada hitungan gitu. Insyaallah ya. Dari ketika kita menjalankan amal taharoh ini Bu ya, di malam hari, adakah hal-hal lain yang katakanlah dari keadaan pakaian atau apa yang perlu dibenahi karena mungkin sebagian dari adab Bu ya, atau biasa saja atau bagaimana Bu ya? Ya, pertama tidak boleh berbau keringat. Makanya kita pakai minyak sunnah, karena malaikat tidak suka bau keringat orang. Insyaallah. Keringat orang beribadah malaikat tidak suka. Jadi itu wajib ya. Yang kedua, kepala itu harus dimakomkan pakai muhammad, ditutup. Jadi sorban itu ditutupkan ke kepala. Nggak boleh seperti orang biasa. Ada mahramnya, jadi kita harus ditutup. Tidak boleh seperti amal-amal Saadiah. Ya, emak pakai peci doang. Nah, itu adabnya nggak bagus. Insyaallah ya. Nah, pakaian harus bersih, sejadah harus bersih semua gitu. Tapi kalau gejolak yang terjadi apabila ada
yang namanya kita mengamalkan sebuah amal taharoh seperti tadi Buya bilang, ada sekian banyak yang kita saksikan dan juga tadi Buya sebutkan tanda-tanda itu. Ini sebagian lagi bagaimana Buya kalau misalnya kita jalankan yang ini ada yang belum dikasih tahu Buya? Apa langsung hubungi Buya atau bagaimana? Kalau belum paham di komentar aja. Salah. Nanti akan saya balas. Karena begini, lahut yang akan terjadi itu banyak atau yang getaran ya. Pertama, malaikat Habibillah. Malaikat Habibillah ini malaikat, dia akan menguji kekusukan kita. Kadang-kadang kita merasa ada ditiup telinga, terus merasa seperti goyang, Salah. atau merasa ada benda yang jatuh, dengar benda yang jatuh, itu tetap diuji. 7 kali ujian tuh biasanya. Tapi kalau kita fokus kepada air subah ke dalam kolbi, itu lebih bagus. Karena kalau dalam pelaksanaan tadi ada dampak. Dampak itu apa? Seluruh persendian ini akan pegel. Tolong ditahan. Karena apa? Setan itu di persendian. Dia akan kocar-kacir. Nah, tengkuk berat, ini kaki sudah pegel, tangan pegel. Kalau dalam ini, kejadian ini, tangan sempat jatuh begini atau terpelintir begini, berarti batal. Karena wuduknya adalah adab. Salah. Jangan diulang malam itu juga, nanti lagi besok malam. Berarti selesai gitu ya? Ya, berarti selesai, berarti kita kalah. Iya, salah. Nah, gitu. Belum dapat 1 poin ya? Nah, belum. Dari 14 minimal. Salah ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah Bu ya. Dari yang Buya sampaikan tadi, ya katakanlah begitu pentingnya kolbi itu, sehingga kenapa harus dibersihkan, karena hadas-hadas itu, hadas-hadas yang ada di situ. Di sini Buya juga tadi sudah jelaskan bagaimana tata caranya. Moga-moga menjadikan suatu hikmah dan mohon keriduannya Buya untuk diamalkan Buya. Silakan, insya Allah saya jazahkan kepada kita semua, karena itu adalah suatu kewajiban yang paling penting. Percuma punya kajian banyak, pengalaman banyak, ilmu banyak, rumah Allah itu kotor. Percuma. Karena apa? Allah hanya melihat hati seseorang, tidak melihat amaliyah seseorang. Hatinya yang dilihat oleh Allah. Makomullah itu adalah makom fi sifat. Makom fi sifat adalah hati, makom fi zat itu adalah kodrat. Jadi itu wajib. Jadi bukan sekedar amaliyah atau ibadah namanya ini taharoh. Makanya hukum Islam itu, prinsip hakikat Islam itu 3. Takhali masa suci, tahali masa pengisian, tajali itu masa memperjalankan. Jadi pengisian, pembersihan, pengisian, dan masa memperjalankan. Jangan memperjalankan dalam posisi hadas. Nah itu ya, maka namanya taharoh. Ta itu ibadah, ha itu zat, roh itu kehidupannya. Jadi kehidupan hati itu. Jadi ibadah taharoh itu adalah ibadah yang dilakukan oleh zat Allah ke hati kita. Insya Allah. Nah gitu ya. Alhamdulillah dapat ilmu lagi Bu ya pada malam hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Berbagi kita. Insya Allah. Demikianlah tadi pemirsa, hadirin dan jemaah, seperti yang tadi kita saksikan dari awal, dan pada kesempatan kali ini turun ilmu amal ibadah yang guru mursyid kita pun sudah ridhoi untuk bisa kita laksanakan insya Allah. Namun di ujung saatnya waktu ini memang terbatas. Di ujung waktu ini kembali saya mohon keikhlasan Buya untuk menyampaikan pesan dan nasihat seperti biasa Buya. Silakan. Insya Allah nasihat saya, janganlah kita memaksakan diri
untuk menjalankan sebuah perintah Allah sebelum melaksanakan yang hak bagi Allah, yaitu mensucikan hati. Janganlah kita memaksakan diri mengamalkan apapun dalam keadaan hati berhadas, karena itu adalah amal sia-sia. Nah, ini saya berharap lebih baik kita belajar memeriksa diri untuk mendapatkan rasa pada diri, agar kita jauh dan terhindar daripada merasa bisa tapi tidak bisa merasakan. Nah, insya Allah itu aja. Mudah-mudahan insya Allah kabul. Kembali jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, akan halnya tadi yang dari awal disampaikan mengenai tata cara pelaksanaannya. Apabila kurang paham, bisa menghubungi guru mursyid kita, dan nomor teleponnya tertayang di sampul videonya. Dan demikianlah tadi pesan dan nasihat dari beliau di akhir acara ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, baik nasihat maupun ilmu, bisa kita sama-sama laksanakan dan menjadikan amal ibadah yang berakibat kepada keberkahan dan nilai yang tinggi di mata Allah. Demikianlah hadirin pemirsa sekalian, para jemaah. Kurang lebihnya saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.